wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi mujahidin at-tahirin. Amma ba'd. Yang kami hormati Al-Habib Abdullah Ta'abud, yang kami hormati para asatidz, para kiai, wabil khusus Ketua Ta'mir Masjid Al-Istiqamah atau yang mewakili dan jajarannya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, alhamdulillah khususnya di Malang Raya banyak sudah sebuah dakwah untuk mengenalkan akhlak daripada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui sirah-sirahnya, sejarah-sejarahnya beliau Rasulullah, akhlaknya Rasulullah, dan diiringi dengan hadrah qasidah-qasidah yang sudah ma'ruf, sudah dikenal oleh kebiasaan umat Islam di Indonesia. Alhamdulillah, ini dari hari ke hari, Masya Allah. Perlu saya sampaikan, ibadah yang kita jalankan ini jarang ditemui di negara-negara lain, baik di Mekah dan di Madinah. Maka dari itu sebaiknya kalau kita dikasih kesempatan seperti ini, hendaklah mengetahui siapa pelopornya atau yang memulai daripada ibadah-ibadah yang seperti pada malam hari ini, yang disempurnakan dengan sebuah ibadah membaca salawat dan salam pada Rasulullah, kemudian ada hadrah-hadrahnya dan lain sebagainya. Inilah yang perlu saya sampaikan pada waktu saya pergi ke sebuah tempat daerah Yaman, baik di Son'ah maupun di Halta maupun di Tarim. Para ulama-ulama menceritakan, khususnya pada waktu itu saya berada di sebuah daerah yang namanya Halta, di mana ulama mengatakan justru Indonesia yang banyak meneruskan sebuah perjuangan yang dirintis oleh seorang wali kutub yang berjuluk As-Saqaf, kalau bahasa Arabnya kita katakan As-Saqaf. Beliau adalah seorang wali kutub Al-Habib yang namanya sangat masyhur, sangat ma'ruf, dikenal hampir seluruh dunia, yang beliau katakan Habib Abdurrahman bin Muhammad Maula Dawilah bin Ali bin Alwi. Beliau adalah seorang ulama yang memulai ibadah dengan ada tambahannya baca Maulid An-Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan memakai hadrah. Maka kita bersyukur mempunyai panutan yang ada dasarnya, di mana kita baca salawat dan salam pada Rasulullah dengan ditambahi sebuah tambahan hadrah yang panjenengan sudah lihat semuanya. Itu ada dasarnya. Habib Abdurrahman bin Muhammad Maula Dawilah bin Ali bin Alwi, beliau mempelopori bahwasanya apa yang kita kerjakan ini tidak ngawur, tidak taklid. Kita ada dasarnya dari seorang waliullah yang ada di Tarim. Yang waliullah ini dijalankan, diceritakan dalam sejarahnya, setiap hari Senin dan Kamis membuat sebuah ta'lim, sebuah majalis. Seperti kita semuanya ini setiap Senin dan Kamis bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan seorang wali kutub, seorang yang namanya Abdurrahman As-Saqaf,
yang dikubur di Zambal di daerah Tarim. Beliau lama juga tinggal di tempat Nabi Hud alaihi salatu wassalam di Syekh. Beliau memberikan contoh bahwasanya dengan ibadah baca salawat dan salam pada Rasulullah dengan tambahan ada hadrahnya Rasulullah hadir. Senin dan Kamis dalam sejarah beliau ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada seorang guru sudah ketemu Rasulullah seminggu 2 kali, apa yang kita ucapkan tidak ada yang lain, qalu sami'na wa ata'na. Maka kebiasaan seperti ini para hadirin hadirat kita teruskan. Karena banyak sekarang model-model ibadah-ibadah, sampai yang namanya orang-orang yang aliran-aliran faham-faham yang ada di Timur Tengah masuk ke Indonesia karena terlalu lemah, terlalu lunak yang namanya negara kita tentang yaitu aturan-aturan dalam sebuah ibadah. Bahkan yang paling sekarang lagi merepotkan negara Indonesia yaitu sebuah kelompok yang namanya Gafatar. Apa Gafatar ini? Gerakan Fajar Nusantara. Hampir sehari 5 kali dibaiat. Hampir 5 kali kayak sholat disumpah, didoktrin bahwasanya ada nabi lagi selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ke-26 yaitu Musaddiq. Ini seorang yang mengaku nabi yang sekarang masih buron, mengajarkan sebuah aliran yang tidak la salata wala siyama wala hajj. Tidak perlu yang namanya sholat, tidak perlu yang namanya puasa, tidak perlu haji. Mereka menganut azas kebersamaan, laki perempuan asal sama senang, bukan mahram dan sebagainya. Mereka seenaknya sendiri. Itu ajaran-ajaran yang menyesatkan, yang sekarang anak-anak kita harus dibentengi. Ku anfusikum wa ahlikum nar. Kita mulai dari kita sendiri. Kita mulai dari keluarga kita, santri kita, tetangga kita. Ibadah sudah dicontohkan oleh guru-guru kita. Al-Habib Abdurrahman As-Saggaf yang wali kutub yang Senin Kamis beliau ketemu baginda Ar-Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kadang dengan sahabatnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kurang apa lagi? Sudah seperti yang sudah dicontohkan. Maka saya teringat 2-3 minggu yang lalu saya ibadah umrah di mana Abu Said Abbas bin Ali al-Maliki, mungkin tahun kemarin saya jelaskan di sini, sekarang sudah wafat, digantikan anaknya Said Ali bin Abbas al-Maliki, kemorakannya Said Muhammad bin Ali al-Maliki yang barusan datang di Pondok Malang di Bahrul Maghfirah. Mereka mengatakan luar biasa, yaitu baladul Indonesia karyadil jannah. Beliau katakan negara Indonesia seperti kebun dari kebun surganya Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah kesempurnaan ibadah, di mana kita di sini ibadah tidak ada intervensi, tidak ada yang namanya batasan-batasan yang kita akhirnya pengajian misalnya dibatasi sampai jam 9, sekarang sudah jam 9 ditutup misalnya. Kalau panjenengan di Mekah Madinah ibadah seperti ini, insya Allah mlebu penjara kabeh wis. Semua di penjara wis, gak ono. Mau ulama, mau kiai, mau habib, pokoknya gak patuh dengan aturan pemerintah, mlebu penjara. Itu di Mekah Madinah. Tetapi tidak dengan Indonesia. Maka Sayyidina Ali mengatakan Indonesia adalah kebun dari kebun surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bumi Indonesia ini adalah bumi yang kata Habib Abdullah Ba'abud barokah. Barokah salah satunya kita bisa meneruskan ajaran-ajaran dari guru-guru kita sampai Abdurrahman As-Saggaf yang mempelopori bacaan-bacaan salawat dan salam dengan hadrah. Kita alhamdulillah
juga tidak pernah meninggalkan seperti itu. Maka Syekh Abbas bin Ali Al-Maliki kalau sudah membuat majelis seperti ini, hari Jum'ah seperti ini ba'dal maghrib, kemudian yaumul ahad dengan membaca yang namanya Alkitab Ahlul Badar, pasti beliau itu memanggil santri-santrinya untuk membawa yang namanya hadrah Dufan. Mereka kepingin yang namanya menikmati sebagai guru-gurunya yang dari Tarim, dari Yaman, untuk mengenal jasa-jasa beliau. Di mana beliau mengadakan seperti ini, kata Syekh Abbas bin Ali Al-Maliki, bertemu Nabi Muhammad SAW. Maka sekarang terus akan baca kesukaan Syekh Abbas bin Ali Al-Maliki, yaitu kitab Ad-Dibai. Kita baca bareng-bareng, bitabarruk kepada guru-guru kita semuanya, agar apa? Kita dan turun-temurun kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala keislaman kita semuanya, keimanan kita semuanya, dengan barokah guru-guru kita semuanya. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, salamun alaih ya sya'ni wa daraji atfatayaji adal alabi ya muhairan judi wal karami ya Rasulullah.
bin Ali al-Maliki rahimahullah. Kemudian para hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah, sudah dicontohkan sebuah ibadah dari Habib Abdurrahman As-Sagaf. Tetapi beliau tidak hanya memberikan contoh seperti itu. Contoh seperti ini adalah sebuah contoh yang kecil, yang banyak orang suka, yang banyak orang senang, dan banyak orang fanatik karena sebuah contoh yang kecil, membaca sholawat dan salam pada Rasulullah ditambah dengan hadrah-hadrahnya. Pada zaman sekarang alhamdulillah hampir semua majelis-majelis seperti itu. Tetapi contoh yang lain masih belum diteruskan oleh kita semuanya sebagai santri-santri murid-murid dari beliau Al-Waliyul Qutub Abdurrahman As-Sagaf. Di samping kita dicontohin yang kecil-kecil, beliau nyontonin yang sudah mulai menimbulkan sebuah, kalau beliau mengatakan karamah, kemuliaan, ma'unah, pertolongan dari Allah. Dalam rangka apa? Yaitu wadhirwati sanamil Islam al-jihad fisabilillah. Puncaknya keislaman itu di dalam sebuah kalimat berjuang menegakkan agama Allah. Di dalam sebuah kitabnya beliau menjelaskan untuk jihad, untuk berjuang menegakkan agama Allah tidak cukup dengan hadrah saja, tidak cukup dengan kita seperti tadi, belum cukup. Beliau mengatakan harus ditambahin lagi biar Allah memberikan sebuah kalimat pertolongan bagi kita semua dalam rangka li'ila'i kalimatillah. Bagaimana caranya? Abdurrahman As-Sagaf menjelaskan, panjenengan harus sahar layali, ibadah malam hari, qiyamul lail, melek bengi untuk ibadah kepada Allah, zikir kepada Allah, salawat kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau memberikan contoh. Setiap malam beliau itu nggak pernah tidur. Dalam sejarahnya 33 tahun beliau tidak tidur sama sekali. Ya Allah, 33 tahun wali nek panjenengan nggak turu rong dina rong bengi, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, nggak kuat. Kenapa kuat? Allah Subhanahu wa taala qadir, kuasa. Maka dengan kekuasaan Allah memilih seorang wali yang memberikan contoh kepada kita. Tidak tidur 33 tahun. Bahkan dalam sejarah tidak pernah kelihatan makan minum sampai roti. Ditanya oleh sahabat-sahabatnya, ya wali Allah, kenapa engkau bisa seperti itu? Kok sampai gak bisa tidur 33 tahun? Apa jawabnya wali Allah Abdurrahman As-Sagaf? Bagaimana saya bisa tidur? Setiap malam saya menengok ke sebelah kanan, kelihatan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya lihat menengok sebelah kiri, ada nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana saya bisa tidur tiap hari melihat seperti itu? Itulah kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka harus kita tiru. Ojo mek hadrah tok ya li. Hadrah itu kalau dibacakan yang namanya qasidah sholawat, masya Allah, wahai ni'am. Ini nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tapi kecil, jangan dibesar-besarkan. Sekarang ajarannya guru-guru kita yaitu saharul layal. Bahkan dalam sebuah kitab Al-Hikam dijelaskan yang namanya arkanul aliyah khamsatun. Rukunnya orang jadi wali itu 5. Minha saharul layal. Salah satunya adalah melek bengi kanggo ibadah. Ojo melek bengi mek dolinan tak. Melek bengi ibadah nang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Itu syaratnya panjenengan meneruskan yang namanya ilmunya guru-guru kita. Kalau orang sudah jadi wali ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka karomah kelebihannya itu banyak.
Salah satu kelebihan Al-Habib Abdurrahman As-Sagaf, beliau itu kalau malam gak tidur, ibadah kepada Allah. Sebagaimana Syekhuna Sultan Ali Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, setiap malam dia mengatakan, ya Allah, Anta wahidun fis sama wa ana wahidun fil ard. Tiap hari Syekh Abdul Qadir Jilani sebagaimana Syekhana Al-Habib Abdurrahman As-Sagaf, beliau itu banyak yang namanya kelebihannya dalam rangka jihad fisabilillah. Kalau siang Al-Habib Abdurrahman As-Sagaf itu menjaga pohon kurma. Suatu ketika pohon kurma itu ada namanya rotob, kurma yang masih muda. Diambilnya oleh Al-Habib, diambil rotob, ditaruh, kemudian ditinggal sebentar jadi uang dinar. Itu waliullah. Alam melayani seorang wali, alam mendekat kepada seorang wali. Bukan sebaliknya, seorang wali, seorang nabi mendekat kepada dunia dan seisinya. Tidak. Semua alam semesta dengan perintahnya Allah akan melayani kekasihnya Allah. Tinggal kula panjenengan ini belajar. Gak bisa seperti guru kita, belajar. Kalau dicontohkan rotob itu dijadikan oleh Allah yang namanya sampai jadi uang dinar. An-Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gunung pun menawarkan kepada Rasulullah sebuah kekayaan. Waraddathul jibalu an takuna dhahaban. Wahai Rasulullah, kalau engkau mau, aku gunung akan berubah menjadi emas. Fa'aba, Rasulullah enggak mau. Coba wong penanggungan tawani duit sak keping apa sak karung. Lek Syekh Abdul Qadir Jilani sak karung dibuat sing dijupuk sak keping. Iku Syekh Abdul Qadir Jilani. Awake dhewe dikai sak karung sing dikekno wong sak keping, liyane dikesak. Karena apa? Kita belum tingkatan seperti beliau. Maka panjenengan dicontohkan oleh Al-Habib Abdurrahman As-Sagaf. Walaupun segampang itu Allah kasih rezeki yang barokah, tetapi diajarkan keberkahan oleh Habib Abdurrahman As-Sagaf. Duit segitu banyak tidak dimakan sendiri, dihadiahkan kepada semua orang yang pada waktu itu hadir, sampai tetangga-tetangganya. Habis lagi uangnya. Berarti guru kita mengajarkan apa? Mengajarkan yang namanya kun sakhawah. Hendaklah kamu jadi orang yang dermawan. Inna syakhawa qaribun min rahmatillah. Karena orang dermawan itu dekat dengan kasih sayangnya Allah, dengan rahmatnya Allah. Gak perlu takut bahwasanya kita menjadi orang dermawan itu akan habis. Tapi gak gampang, gak dilatih. Angkanya panjenengan mulai kecil-kecil dilatih. Habib Abdurrahman As-Sagaf mulai kecil sudah zikirnya itu ribuan. Quran itu sehari yang namanya pagi sampai siang 4 kali khatam, malam 4 kali khatam, ping 8 khatam. Kenapa bisa seperti itu? Kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala diberikan kepada wali-walinya. 8 kali itu enggak masuk akal kalau kita semuanya. Tetapi Allah kuasa. Itulah kenyataan kehebatan seorang wali kutub. Artinya semua yang dicontohkan dari tadi sampai sekarang saya ceritakan dari awal sampai akhir. Di situ seorang wali Allah Al-Habib Abdurrahman As-Sagaf mempunyai sebuah sifat, mempunyai sebuah yang namanya kelebihan yang susah ditiru oleh orang lain, yaitu beliau itu tidak ada dalam hatinya sebuah gambaran-gambaran yang ada di dunia masuk ke dalam hatinya. Dunia ini jauh daripada hatinya Al-Habib Abdurrahman As-Sagaf. Yang ada adalah Allah, yang ada adalah Allah dan baginda Rasul Muhammad SAW. Ini yang paling penting. Allahnya dan Rasulnya Muhammad SAW yang ada di dalam hati kita.
Jangan tiap hari yang dipikir dunia dan dunia. Semua para wali-walinya Allah mengatakan kaifa yarhalu ilallah fa huwa muqabbalun bisyahwa. Bagaimana kamu bisa menjadi kekasihnya Allah kalau hatimu masih diikat dengan kecintaan, merasa memiliki dunia dan seisinya. Mudah-mudahan kita dicontohkan oleh guru-guru kita sampai Al-Habib Wasyid Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita bisa meniru semampu kita, insya Allah. Sallallahu ala Muhammad